Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairia dari kelompok 7 beserta teman saya Muhammad Husni Arka, Nurul Amri, Muhammad Lukman, Yurike, Nurlia, dan Novia. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah berjudul Prinsip-prinsip Kepemimpinan. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Muhammad Husni Arka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Arka dari kelompok 7, pemateri pertama. Ya, langsung saja. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. 1. Kepemimpinan Islam. Kepemimpinan atau leadership dalam bahasa Arab disebut dengan khilafah, imamah, siyamah, dan imamah. Secara etimologi, kepemimpinan berarti gaya memimpin atau kualitas seseorang memimpin atau tindakan dalam memimpin itu sendiri. Ya, selanjutnya, kepemimpinan Islam yang ideal adalah suatu kepemimpinan, sistem, dan mekanisme manajerial dalam sebuah organisasi yang memimpin dan anggotanya adalah orang-orang taat yang konsekuen mengambil prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggotanya yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak hanya bersifat horizontal, formal secara manusia, tetapi juga bersifat vertikal moral, yakni bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Selanjutnya yaitu khilafah atau khalifah, yaitu orang tampil di muka sebagai panutan dan kadang-kadang di belakang untuk memberikan dorongan sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang diinginkan oleh pemimpinnya. Hal ini dilakukan sepanjang sesuai dengan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, pada suatu saat ia harus siap digantikan dan mencarikan penggantinya. Ya, selanjutnya, adapun paradigma kepemimpinan dalam Islam terdiri dari dua bagian, yaitu A. Paradigma legal formalistik, yaitu kepemimpinan yang dilakukan oleh orang muslim, asas-asas yang digunakan juga Islam, simbol-simbol yang dipakai juga mencerminkan Islam. Hal ini terlepas apakah cara dalam memimpin itu berpegang pada prinsip-prinsip bila dasar keislaman atau tidak. B. Paradigma esensial substansial, yaitu kepemimpinan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dipraktikkan dalam mengelola sebuah organisasi seperti menjadi sifat amanah, kejujuran, keadilan, musyawarah, keikhlasan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan tanpa melihat apakah orang-orang yang terlibat di dalamnya muslim atau non-muslim. Dan yang terakhir yaitu, menurut hemat penulis, secara sederhana kepemimpinan dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengarahkan, menuntun, memberikan panutan, serta mengkoordinasi orang-orang atau umat untuk menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ridha Allah. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk presentasi kedua, saya persilakan kepada Saudari Novia. 2. Konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam konsep Islam, kepemimpinan itu wajib adanya baik secara syar'i maupun secara akli. Adapun secara syar'i tersirat dari firman Allah tentang doa orang-orang yang selamat, dan jadikanlah kami sebagai imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dalam surah Al-Furqan ayat 74. Demikian pula dalam firman Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para ulil amri di antara kalian dalam surah An-Nisa ayat 59. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Selain itu, makna kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah amanah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukanlah sesuatu yang diminta, apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan itu melahirkan kekuasaan dan kewenangan yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenang. Balasan dan upah seseorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, bukan berupa kekayaan dan kemewahan di dunia. Kepemimpinan dalam Islam juga menuntut adanya penegakan keadilan. Keadilan adalah lawan dari suatu bentuk penganiayaan, penindasan, dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Presentasi ketiga, saya persilakan kepada Muhammad Lukman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Arif Sanjaya. Perwakilan dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Menurut Rifai 2004 dan Zainuddin 2005, terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam kepemimpinan Islam. Prinsip yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan hal pertama atau hal utama yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diberikan ke depannya dapat dilakukan dengan baik. Prinsip yang kedua adalah prinsip tauhid. Tauhid artinya Islam mengajak ke arah suatu kesatuan. Dengan kata lain, kita harus bersatu dalam akidah yang dapat diterima oleh berbagai umat. Untuk itu, seorang pemimpin harus melakukan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Musyawarah dapat dilakukan baik dengan masyarakat atau dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip adil. Artinya, keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat. Dan seorang pemimpin sudah seharusnya mampu berlaku adil kepada semua orang. Baik, demikianlah yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi keempat, saya persilakan kepada Saudara Nurul Amri. Nama saya Nurul Amri dari kelas C. Tujuan kepemimpinan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, pemimpin merupakan hal yang cukup fundamental dalam tatanan sosial dan memiliki posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya untuk memimpin manusia agar senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, menegakkan agama Islam atau Ihmadiyah. Imam Al-Kamal bin Ahmad Al-Hanafi berkata, tujuan pertama dalam penegakan imamah atau kepemimpinan adalah untuk menegakkan agama. Maksudnya adalah menegakkan syair-syair agama sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan memurnikan segala ketaatannya, menjauhi segala larangannya, dan menghidupkan sunnah-sunnah agar seluruh manusia dapat sepenuhnya mengabdi kepada Allah Ta'ala. Sekian dari Untuk materi presentasi selanjutnya saya berikan kepada Saudari Nurlia. Perkenalkan, nama saya Nurlia. Saya ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu bagian B. Prinsip-prinsip kepemimpinan
pendidikan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Yang pertama, yaitu prinsip kreativitas. Pertumbuhan dan perkembangan suatu lembaga pendidikan pengajaran di samping faktor material dan fasilitas lainnya, terutama tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan aktivitas kerja. Sebagian besar berakar pada besar kecilnya aktivitas kerja daripada setiap personil pimpinan dan pelaksanaan di dalam lembaga kerja itu. Keadaan selalu berubah. Masyarakat selalu bergerak maju, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang pesat dan memengaruhi perubahan manusia tentang pandangannya mengenai nilai-nilai dan norma-norma serta standar hidup di dalam masyarakat. Untuk dapat menyesuaikan diri di dalam perubahan-perubahan itu, kemajuan masyarakat, lembaga kerja yang kreatif dan dinamis, di mana setiap staf dan anggota muncul dengan ide-ide baru, pikiran-pikiran dan konsepsi-konsepsi tentang prosedur, tata kerja dan metode mendidik dan mengajar yang lebih kreatif. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri yang akan mempresentasikannya. 2. Prinsip partisipasi. Dalam suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis, masalah partisipasi pada anggota staf pada suatu usaha lembaga dipandang sebagai suatu kepentingan yang mutlak harus dibangkitkan. Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan dan memupuk kesadaran pada anggota stafnya untuk rela bertanggung jawab dan ikut serta dalam memikirkan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran. Berhasilnya pemimpin dalam memupuk kesadaran akan tanggung jawab merupakan suatu tujuan yang telah dilaksanakan dengan baik. Persentase terakhir, saya persilakan kepada Saudari Yurike. 3. Prinsip kooperasi. Partisipasi yang sempit bisa terjadi dalam bentuk spesialisasi tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab secara ketat di antara anggota-anggota, di mana setiap anggota seolah-olah berdiri sendiri dan berpegang teguh pada tugas-tugasnya, tanggung jawab dan wewenang masing-masing belaka. Kerjasama untuk kepentingan bersama itu hendaknya berlangsung seluas-luasnya, meliputi setiap orang yang ada sangkut pautnya dengan usaha pendidikan dan pengajaran pada lembaga tersebut. Jadi, kerjasama tidak hanya berlangsung antara orang-orang yang berada dalam lembaga atau sekolah tersebut, tetapi kerjasama itu diperluas dengan mereka yang berada di luar lembaga, tetapi yang berkepentingan untuk menjadikan program pendidikan itu berhasil dengan baik sebagai satu keseluruhan. 4. Prinsip pengendalian diri. Pengendalian diri ini pada hakikatnya bersumber dari pengenalan diri sendiri. Pengendalian diri tidak hanya pada aspek biologis atau jasmania, tapi aspek-aspek yang bersumber dari aspek-aspek kejiwaan. Untuk memahami langkah-langkah penganalisasian diri dalam rangka pengenalan diri sendiri, maka perlu pedoman dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang terjadi? Yang kedua, mengapa hal kelakuan saya demikian? Yang ketiga, bagaimana saya harus memperbaiki hal-hal yang negatif terhadap orang lain, dan bagaimana saya harus memupuk hal-hal atau sifat-sifat yang baik. Itulah tadi pemaparan materi kami tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.